Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Abdul Hadi Ilman. Dalam video kali ini adalah mata kuliah ekonomi moneter. Mari kita berpikir sejenak dulu, sebelum kita berlanjut kepada apa sih mata kuliah ini, apa materinya, dan seperti apa kita akan menjalani mata kuliah ini. Coba kita berpikir sejenak. Pernahkah Anda berpikir, kenapa sih harus ada uang dalam sistem perekonomian kita? Ya, mungkin Anda akan menjawab untuk alat tukar, untuk alat transaksi, dan sebagainya. Tetapi pernahkah berpikir, kenapa harus uang yang seperti yang sekarang yang harus kita gunakan? Apakah sebelumnya sudah pernah ada jenis uang lainnya? Dan kenapa kemudian tidak lagi digunakan pada saat ini? Kemudian, jika semakin banyak uang berarti semakin kaya, mengapa kita tidak cetak uang sebanyak-banyaknya? Jawabannya adalah, kita sering mendengar istilah inflasi. Apakah kemudian inflasi itu begitu buruk? Apakah juga harus kita melawan inflasi itu dan mencapai angka yang lawannya dari inflasi atau deflasi? Yang ketiga, kemana saja uang bergerak? Dan apa yang terjadi jika uang tidak bergerak dalam suatu perekonomian? Kita punya uang, kita membelanjakannya, uang berada di pedagang, pedagang masuk ke bank, uangnya ada di bank, dan kemudian bank menyalurkan kredit kepada usaha. Lantas apa yang akan terjadi jika uang itu kemudian tidak mengalir di dalam suatu perekonomian? Yang keempat, mengapa industri keuangan itu banyak sekali aturannya dan seringkali tidak dipahami oleh masyarakat umum? Kalau kita membuka rekening di sebuah bank, misalkan, maka kita akan menghadapi begitu banyak halaman yang harus kita isi dan kita baca, yang seringkali tidak pernah kita baca. Kemudian, kenapa negara-negara mempunyai mata uang yang berbeda? Ada dolar, ada rupiah. Kenapa tidak menggunakan satu mata uang saja yang bisa memudahkan segala transaksi? Dan sebagian pertanyaan lagi adalah, apakah itu bank sentral? Kenapa tidak cukup dengan hanya ada bank-bank biasa yang pernah kita kenal? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini adalah sebagian kecil yang mungkin akan menjadi trigger hal-hal yang menarik yang membuat kita harus mempelajari ekonomi moneter. Jawaban-jawaban dari pertanyaan ini akan kita temukan nanti selama 14 pertemuan ke depan. Deskripsi mata kuliah ekonomi moneter ini menjelaskan tentang pemahaman dasar yang diberikan pada materi ini, diantaranya tentang mekanisme dasar dan hubungan saling mempengaruhi antara variabel moneter dengan berbagai variabel makroekonomi, serta pengaruh kebijakan pemerintah dalam sektor finansial terhadap perekonomian. Topik yang dijelaskan pada mata ajar ini diantaranya adalah jenis lembaga keuangan, mekanisme pasar keuangan, mekanisme dasar dan hubungan antar variabel inti moneter dengan berbagai variabel makroekonomi utama, serta pengaruh kebijakan pemerintah di sektor finansial dalam perekonomian. Setelah menyelesaikan mata kuliah ekonomi moneter ini, mahasiswa itu diharapkan mampu menjelaskan ruang lingkup ekonomi moneter. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep uang, perbankan, pasar uang, dan sistem keuangan. Mahasiswa mampu juga diharapkan menjelaskan konsep suku bunga dan regulasi keuangan. Begitu juga dengan fenomena krisis keuangan perbankan, sistem keuangan internasional, peran bank sentral, serta juga mampu menjelaskan implementasi kebijakan moneter dan transmisi kebijakan moneter. Materi perkuliahan yang akan kita jalani selama 14 pertemuan ini, pertama adalah peranan uang dalam perekonomian. Seperti yang kita bahas di awal tadi, kita harusnya berpikir, apa sih peranan uang yang ada dalam perekonomian? Apa akibatnya kalau misalkan uang tidak ada dalam sebuah perekonomian? Atau ketika bentuk uang itu berbeda dengan apa yang kita hadapi sekarang. Uang pun juga mengalami evolusi. Dan sekarang pun kita misalkan mengenal ada uang digital. Apakah kemudian ini masuk dalam definisi uang? Ada juga cryptocurrency. Nah, ini akan kita pelajari pada materi pertama. Kemudian juga ada definisi, fungsi, dan pengukuran uang. Di dalam pengukuran uang, kita nanti akan mengenal adanya mata uang high power money,
kemudian ada M1, M2, M0. Apa sih yang membedakan antara jenis-jenis pengukuran uang itu? Jenis pengukuran uang ini nanti akan berguna untuk sebagai dasar bagi kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Kemudian ada pasar finansial. Di situ juga ada pasar utang, surat utang berharga, surat berharga atau surat utang. Kemudian juga ada pasar modal. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang lembaga keuangan, baik itu lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non-bank yang memiliki peran penting dalam siklus dalam perekonomian. Kemudian ada aspek keuangan internasional, kita akan belajar tentang bagaimana hubungan antar mata uang antar negara, kemudian apa yang terjadi ketika sebuah perekonomian mengalami krisis dan dampaknya terhadap perekonomian yang lain, itu bagian dari materi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem moneter. Apa sih sistem moneter ini? Yang terkait dengan bagaimana mengukur atau bagaimana mengatur uang beredar. Apa saja instrumen-instrumen yang ada, kemudian siapa saja yang terlibat, itu akan dibahas pada bab ini. Kemudian ada teori moneter yang terkait dengan penjelasan tentang apa yang membuat masyarakat membutuhkan uang, kemudian kenapa permintaan uang itu meningkat, kenapa menurun, dan kemudian itu memiliki banyak teori-teori. Dan yang terakhir itu adalah materi tentang kebang sentralan. Ada bank komersil, ada juga bank sentral yang tugasnya adalah mengatur atau memiliki otoritas sebagai moneter. Yang dalam hal ini kalau di Indonesia itu mencetak uang dan mengatur peredaran uang yang ada di Indonesia agar tetap terjaga inflasi atau nilai rupiah. Referensi utama yang kita gunakan itu adalah The Economics of Money, Banking, and Financial Market. Ini adalah buku yang ditulis oleh Frederick Mishkin, nomor 11. Nah, kemudian mata kuliah ini juga secara default itu diambil oleh angkatan 2018, yang artinya mahasiswa akan mengambil mata kuliah ini sambil menjalani program Merdeka. Maka perlu saya jelaskan bahwa program ini atau program Merdeka itu merekognisi mata kuliah KKN 4 SKS dan ditambah dengan NK lain yang dapat direkognisi tanpa ada proses perkuliahan. Evaluasi mata kuliah KKN berasal dari dosen pendamping lapangan dalam program Merdeka, sementara mata kuliah lainnya dievaluasi oleh dosen pengampu yang sudah ditentukan. Adapun alternatif rekognisi mata kuliahnya, yang pertama adalah rekognisi penuh, di mana semua MK tanpa ada tatap muka di kelas atau secara daring, tetapi tetap terbimbing untuk memastikan CPMK tercapai. Yang kedua adalah semi-rekognisi, yaitu dilakukan dengan metode project-based learning untuk mencapai CPMK yang sudah ditentukan. Dengan kata lain, tetap ada kuliah dengan proyek akhir disesuaikan dengan pelaksanaan desa binaan. Nah, untuk mata kuliah ekonomi moneter, program studi ekonomi dan pembangunan memutuskan bahwa rekognisi mata kuliah ekonomi moneter dilakukan secara semi-rekognisi. Artinya kita akan menyelin perkuliahan di awal-awal untuk mempercepat penyampaian materi dan kemudian mahasiswa akan diberikan tugas akhir berupa proyek yang nanti akan dilaksanakan di desa. Apa yang dimaksud dengan project-based learning itu? Ini ada sedikit pengantar yang nanti mungkin teman-teman mahasiswa bisa mempelajari lebih lanjut. PBL is a teaching method. Jadi PBL itu adalah metode pembelajaran di mana mahasiswa mendapatkan knowledge atau pengetahuan dan skill atau keterampilan dengan cara bekerja pada waktu yang lebih untuk menginvestigasikan dan merespon terhadap permasalahan yang kompleks dan permasalahan, pertanyaan atau tantangan yang kompleks gitu. Nah, di sini ada beberapa elemen dalam project-based learning, seperti misalkan ada authenticity, relevancy, real-world challenge, dan problem concern. Artinya apa yang menjadi project itu berdasarkan kepada dunia nyata. Dalam ekonomi moneter ini, nanti kita akan mengaplikasikannya kepada desa. Apa sih permasalahan yang ada di desa yang terkait dengan ekonomi moneter?
Kemudian elemen yang kedua itu adalah inquiry atau pertanyaan. Jadi kita terus mempertanyakan apa sih yang perlu kita coba selesaikan. Yang ketiga itu student voice and choice. Artinya project based learning ini menekankan kepada peran mahasiswa untuk kemudian menentukan bersuara tentang proyeknya ini seperti apa, proyeknya apa, dan bagaimana menyelesaikan proyek ini. Dan kemudian yang keempat itu adalah collaboration, baik antara mahasiswa maupun dengan pihak-pihak lain di luar kelas. Kemudian ada employability skill. Mahasiswa harus sudah bisa mempunyai skill-skill seperti layaknya orang yang sudah bekerja, ada profesionalisme di sana. Kemudian project based learning ini juga menekankan adanya community partnership dengan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu adalah ada feedback and revision. Jadi sambil mahasiswa melakukan project, mahasiswa akan dibimbing oleh saya sebagai seorang dosen untuk kemudian di situ bisa merevisi, ada feedback hingga akhirnya project menjadi semakin baik. Dan yang selanjutnya adalah bahwa project based learning ini menekankan kepada publicly presented product. Berbeda dengan tugas-tugas atau proyek biasa di dalam kelas, biasanya kita melaksanakan proyek dan dipresentasikan ke dalam kelas saja. Akan tetapi, project based learning ini menekankan bagaimana produk yang teman-teman mahasiswa buat dan dihasilkan itu bisa dipresentasikan kepada publik. Ketika kita berbicara tentang ekonomi moneter di desa, maka sudah seharusnya proyek yang teman-teman hasilkan itu bisa bermanfaat dan dipresentasikan kepada masyarakat di desa. Kemudian ada reflection. Kita berpikir sejauh mana kemudian efektivitas proyek ini, sejauh mana manfaatnya, untuk kemudian kita bisa terus memperbaiki. Kemudian yang terakhir juga adalah content, knowledge, and skill. Jadi tetap proyeknya itu berbasis kepada knowledge yang sudah kita dapatkan, dalam hal ini adalah ekonomi moneter gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir sebagai tugas yang nanti harus ditulis di dalam komen YouTube, yang pertama adalah apa saja fenomena moneter yang Anda ketahui dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa saja aspek ekonomi moneter yang relevan dengan desa? Dan ketiga, pemahaman tentang ekonomi moneter yang seperti apa yang menurut Anda perlu diketahui oleh masyarakat desa. Nah, demikian materi pengantar ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.